Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yawm yaumul itsnain salasin min syahri Safar 1444 muqabil sadis wa isrun min syahri September 2022. Famazilna fi darsina fi kulliyatil Quran min tafsir surat Ibrahim wal an wasalna ila ayah ar-rabi' wa arba'un. Faqabla hadha falyatafaddali ikhwanina an yusami'al matan barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Maka di dalam ayat ini telah kita bahas dari al-qiraah. Maka qiraah yang berbeda di dalam qiraah ayat ke-43 ini apa? Ucapan apa? Ru'usihim. Maka dibaca bagaimana? Badal dengan bacaan 6 harokat. Muhti'ina muqni'i ru'usihim inda qiraah Wars. Adapun indal Kisai dan Hafs dibaca harokatan saja. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Adapun dari segi i'rab telah kita selesaikan, dan dari segi tafsir al-ma'ani telah kita berikan sebagian dari tafsir. Maka sekarang kita masuk kepada tafsir al-ma'ani. Muhti'ina, maka kalimat muhti'in indal Arab bimakna musri'in, memanggil jawaban orang yang memanggil. Muhti'in maknanya musri'in, sangat cepat mendatangi orang yang memanggilnya. Dan ini sesuai dengan tafsir salaf. Sehingga tafsir salaf, mereka salafus saleh juga dari ahlul Arab. Maka mereka pun menerjemahkan ataupun mentafsirkan dengan makna bahasa Arab. Maka telah datang dari Qatadah, datang dari dua jalan, datang dari Ma'mar an Qatadah, dan datang dari riwayat yang ma'ruf dari Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibn Zuraid an Sa'id ibn Abi Arubah dari Qatadah. Maka ditafsirkan muhti'in adalah musri'in, muntaliqin amidina ila da'i. Maka mereka muntaliqin, musri'in, sangat cepat memenuhi jawaban dari orang yang memanggilnya, dari zat yang memanggilnya. Maka ini makna muhti'in sesuai dengan lughatul Arabiyah dan tafsir as-salaf Qatadah dari Arab. Dan begitupun muqni'i ru'usihim. Al-iqna adalah raf'ur ras wa idamatun nadhar, di mana makna muqni'ina ru'usihim mengangkat, mendongakkan kepala dalam keadaan idamatun nadhar min ghairi iltifat ila ghairihi, terfokuskan, mendongakkan kepala, terfokuskan melihat ke atas, tidak peduli kepada yang ada di sekitarnya dan tidak peduli kepada yang ada di selain pandangan yang difokuskannya.
Maka makna mukni'i ru'usihim, mendongakkan kepala dengan terfokus, pandangan melihat ke atas. Dan telah datang tafsir seperti ini dari berbagai salaf, seperti datang dari Qatadah juga, dari dua jalan, dari Ma'mar an Qatadah dan dari Sa'id ibn Abi Arubah dari Qatadah. Mukni'i ru'usihim qala al-iqna raf'u ru'usihim. Al-muqni alladhi yarfa'u ra'sahu sakhisatun basarahu la yatrufu. Maka maknanya adalah mukni'i ru'usihim, kalau tadi bersegera untuk memanggil jawaban yang memanggilnya, dan di sini dalam keadaan hal juga melihat kepada suara yang memanggil mereka. Mukni'i ru'usihim, terfokus menatap kepadanya. Maka ini tafsir dari Qatadah Ibnu Di'amah, dan juga datang tafsir dari Ibnu Zaid. Siapa? Abdurrahman Ibnu Zaid bin Aslam, yang mana sanadnya ma'ruf dari Yunus Ibnu Abdul A'la Siqah Al-Misri, akhbarana Abdullah Ibnu Wahab dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Di dalam ucapan Allah mukni'i ru'usihim qala al-muqni'u alladhi yarfa' ra'sahu. Maka makna al-muqni' adalah mengangkat, yarfa' ra'sahu. Dan telah datang dari Al-Waraqah dan yang lainnya dari Al-Hajjaj juga, dari Ibnu Jurayd, dari Mujahid, dan datang dari Al-Warqa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Mukni'i ru'usihim qala rafi'iha, ay mengangkat kepalanya, mendongakkan kepalanya. Maka ini tafsir salaf dari Mujahid dan juga dari Qatadah dan juga dari Abdurrahman Ibnu Zaid. Semuanya maknanya sama, kembali kepada makna lughatul Arabiyah, karena mereka semuanya Arab, maka mentafsirkan sesuai dari pemahaman ayat Al-Quran dari bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin. Allah yaqul inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sungguhnya kami ini menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Di surat Asy-Syura, di surat Yusuf disebutkan seperti itu. Kemudian tafsir afidatuhum hawa. Maka al-afidah dia adalah jenis dari hati, namun disebutkan afidah adalah kulitnya, kulit jantungnya. Yang jelas ditafsirkan dengan jantung, hati. Maka wa afidatuhum hawa, hati-hati mereka, hawa maknanya kosong. Hawa adalah kosong, dipenuhi dengan udara. Maka apa tafsirnya? Telah datang dari tafsir salaf, makna hati-hati mereka kosong, seperti Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam mentafsirkan wa afidatuhum hawa, al-afidah al-qulub, hawa laisa fiha aqlun wala manfa'ah. Mereka mempunyai hati tetapi hati mereka kosong. Maka pada saat itu, di saat mereka dipanggil dan cepat datang memenuhi panggilan dalam keadaan mata mereka terbelalak ketakutan dari adab Allah, maka hati-hati mereka kosong. Ini tafsir dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam dengan sanad yang ma'ruf. Haddatsana Yunus Ibnu Abdul A'la Al-Misri, haddatsana Abdullah Ibnu Wahab Al-Misri, dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, sanadnya sahih. Dan telah datang juga dari Qatadah, dari dua jalan seperti biasa, dari Ma'mar dari Qatadah, dan juga dari Bishr Ibnu Mu'ad, dari Yazid Ibnu Zuraid, dari Sa'id Ibnu Abi Arubah,
Dari Qatadah, wa afidatuhum hawa, di sini diibarahkan oleh Qatadah yang maknanya hampir sama namun lafadznya agak berbeda. Intaza'at hatta sarat fi hanajirihim la takhruju min afwahihim wa la ta'udu ila amkinatiha, bahwa hati mereka kosong seakan-akan hati-hati mereka itu naik kepada kerongkongan mereka, tidak keluar dari mulut-mulut mereka dan tidak kembali kepada tempat jantung mereka. Maka ini maknanya pun sama, maknanya kosong, tidak berfaedah. Maka inilah dari tafsir salaf sehingga kita paham dari makna ucapan Allah, muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartadu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Maka mereka bergegas-gegas, mereka segera mendatangi panggilan dari zat yang memanggilnya, muqni'i, hal dalam keadaan mengangkat kepala, muqni'i ru'usihim, hal yang kedua dalam keadaan muqni'i ru'usihim, mengangkat kepala mereka, dan la yartadu ilaihim tarfuhum, dalam keadaan melotot terbelalak sampai-sampai pelupuk mata mereka tidak mampu untuk mengejamkan mata dari ketakutan yang ada pada mereka. Wa afidatuhum hawa, dan hati-hati mereka dalam keadaan kosong, terkesiap dengan azab Allah, sehingga mereka dipanggil cepat-cepat memenuhi panggilan, terfokus pandangannya hanya kepada yang memanggil, melihat azab yang sangat mengerikan, hati-hati mereka kosong dan mata-mata mereka terbelalak seakan-akan tidak berkedip lagi. La yartadu ilaihim tarfuhum, maka kedipan mata itu tidak kembali lagi kepada mereka, terbelalak. Maka ini semuanya lafaz-lafaz hiperbolik yang kita tidak akan merasakannya di dunia, namun bisa jadi di hari akhirat itu perkara yang mudah bagi Allah karena iqab bagi mereka. Dari ucapan yang sebelumnya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Maka janganlah, tidak boleh kalian menganggap bahwa Allah itu dalam keadaan lalai dari orang-orang yang musyrik, yang kafir, yang setiap hari melaksanakan dosa, kesyirikan, kekufuran dan dosa-dosa yang lainnya. Jangan dianggap Allah lalai. Mereka dalam keadaan hidup jaya raya, kaya raya, sehat badannya, dan kulit-kulit mereka bersih, dan mereka bahkan menjadi bintang-bintang film, uangnya banyak, menjadi selebritis. Maka jangan engkau mengira Allah lalai atas mereka. Maka sengaja Allah berikan kepada mereka dunia yang sementara ini. Untuk apa? Yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Biarkan mereka senang sekarang, namun setelah itu mereka akan diberikan adab di hari yang mencengangkan. Ditafsirkanlah di sini. Dalam keadaan bagaimana pada saat itu, sampai Allah mengakhirkan kepada hari itu, bagaimana muhti'in, mereka bersegera menjawab panggilan di saat diturunkan adab, dan dalam keadaan mata mereka terfokus melihat kepada yang memanggil dan yang memberikan adab, dalam keadaan hati-hati mereka kosong. Maka itulah dari pengakhiran Allah Jalla wa'ala